Halo guys, cerita Eka kali ini bakal ceritain kisahnya Greta Evan yang bakal ngasuh bocil kaya raya di pedalaman hutan nih. Mau tahu kejadian nyeremin apa yang bakal dialamin Greta? Oke, check it out. Jadi si Greta diterima bekerja jadi seorang pengasuh anak kaya raya di Inggris nih. Tapi kerjaan Greta nggak segampang yang dia kira. Dia berhadapan sama kejadian aneh yang malah ngerubah hidupnya. Oke, semua ini diawalin dari Greta yang datang ke tempat kerja barunya di keluarga Hellshire. Mereka itu keluarga kaya raya yang punya rumah gede banget dan letaknya berada di tengah-tengah hutan guys. Dan Greta tuh kagum banget sama megahnya isi rumah itu. Nah jadi dia sungkan tuh sampai ngelepas sepatunya karena nggak mau ngotorin karpet rumah itu. Kedatangan Greta kemudian disusul sama si Malcolm nih, seorang pria yang punya toko sayur di kota. Jadi setiap minggu Malcolm ini selalu ngirimin bahan makanan seperti sayur dan kebutuhan pokok lainnya ke rumah keluarga Hellshire. Mereka berdua akhirnya berkenalan dan Greta nanyain dong tentang Bram, anak pemilik rumah yang bakal diasuhnya nanti. Tapi Malcolm kelihatannya kebingungan nih ngejawab pertanyaannya si Greta. Kemudian ibu Hellshire tiba-tiba datang dong motong obrolan mereka dan mukanya kelihatan jutek banget. Apalagi pas tahu kalau Greta nggak pakai sepatu. Dan ketika dicari sepatunya yang dilepas di pintu masuk tadi udah nggak ada guys. Dan ibu Hellshire bilang kalau ini tuh pasti ulahnya Bram karena dia ini anaknya sangat jahil. Akhirnya Greta dipertemuin tuh sama si Bram, anak yang bakal diasuhnya. Tapi di luar nurul guys, ternyata Bram itu bukan bocah manis-manis dan imut-imut seperti yang di lukisan dilihatnya tadi. Ternyata Bram adalah sebuah boneka. Greta ketawa dong lihat boneka itu. Mungkin dia ngira kalau bapak dari ibu Hellshire lagi ngeprank dia. Tapi setelah ngelihat wajah serius mereka berdua, Greta baru paham kalau ini bukan prank guys, tapi beneran. Terus Greta diajarin dong buat ngerawat Bram dengan cara yang benar. Dia harus bangunin tepat jam 7 pagi dan harus gantiin bajunya setiap hari. Setelah digantiin baju, Greta diharusin buat bacain buku dan setel musik pakai volume full. Oh iya, dan juga ada satu aturan lagi nih. Kali ini tentang makanan. Greta dilarang buang sisa makanan. Jadi kalau emang ada sisa makanan, itu harus dimasukin Tupperware dan disimpan di dalam kulkas, guys. Bapak Hellshire juga minta Greta buat selalu ngecek jebakan tikus di luar rumah. Soalnya mereka sering masuk tuh ke dalam tembok. Nah, dengar keributan dari kamar Bram, ibu Hellshire marah-marah karena keadaan ruangan itu acak-acakan. Dari luar pintu, Greta dengar ibu Hellshire lagi ngomelin Bram dan bilang kalau dia ini harus jadi anak baik-baik karena sebentar lagi bakal ditinggal pergi sama ibu bapaknya. Ternyata emang bener guys kalau mereka berdua bakalan pergi, tapi nggak ngasih tahu Greta mau pergi kemana. Sebelum ninggalin rumah, ibu sama bapaknya galau nih guys karena harus pisah sama si Bram. Mereka minta Greta buat ngerawat Bram sebaik-baiknya, lalu mereka pergi. Dengan kepergian bapak sama ibunya Bram, Greta sekarang bisa santai-santai nih guys. Tapi dia masih bingung tuh sama boneka yang ada di rumah itu. Karena lama-lama diliatin ngeri juga guys, karena matanya ngeliatin mulu. Nah akhirnya Greta nutupin kepala Bram pakai selimut sembari dia ngelanjutin aktivitas santai-santainya. Di malam harinya dia nelpon adik perempuannya yang berada di Amerika. Dia curhat tuh kalau selama ini kerjanya cuma ngerawat boneka yang gak jelas. Nah adeknya bilang kalau seenggaknya ya sekarang Greta jadi punya kerjaan kan, daripada di Amerika digangguin mulu sama mantan pacarnya si Cole. Jadi ternyata alasan Greta bisa nyasar ke Inggris karena dia ngejauh dari Cole, mantan pacarnya yang gampang marah-marah dan suka mukulin dia. Tapi masalahnya si Cole tahu nih kalau Greta kerja di rumah keluarga Hellshire. Adeknya ngasih tahu lah kalau Cole itu bisa datang kapan aja ke rumah itu, jadi harus hati-hati. Oke, kemudian Malcolm datang buat ngirim makanan ke rumah itu. Dan Greta nanyain lagi tuh, siapa sih Bram sebenarnya? Terus si Malcolm ceritain nih, kalau si Bram itu sebenarnya udah tewas 20 tahun yang lalu karena kebakaran di rumah ini. Dan abis kejadian itu, boneka itu yang gantiin. Ya, bisa dibilang buat ngobatin rasa sedih si bapak sama si ibu. Greta jadi gak enak dong pas denger cerita itu. Apalagi di hari pertama kemarin dia sempet ngetawain si ibu. Dan buat ngehibur Greta, akhirnya si Malcolm janjian nih buat ngajak keliling kota. Dan Greta setuju tuh. Nah, di sini nih keanehan di rumah itu dimulai. Jadi setelah mandi Greta baru sadar kalau rambutnya kepotong dan baju yang niatnya mau dipakai pergi sama Malcolm hilang. Dan yang lebih anehnya lagi, pas balik lagi ke kamar, semua baju yang dibawanya hilang guys, dan gak ada jejak sedikit pun. Dia berusaha dong nyariin sampai naik-naik ke atas loteng, tapi malah tangga lotengnya naik sendiri dan kekunci
kunci guys. Greta kaget dong, terus malah jatuh deh sampai pingsan. Oke, besoknya dia baru bangun karena cahaya ilahi. Greta sempetin buat nyariin baju-bajunya lagi nih, dan nggak sengaja malah nemuin album foto keluarga. Di situ ada koleksi foto-foto keluarga dan foto Bram waktu masih kecil. Greta lihat ada dua foto yang beda. Pertama, foto yang sama kayak di lukisan di ruang tengah. Di situ Bramnya senyum, terus Greta nemuin foto asli dari lukisan itu, yang ternyata Bram sedang cemberut guys. Nah, habis lihat foto itu, anehnya tangga lotengnya turun sendiri guys. Pas balik lagi ke kamar, ternyata baju-bajunya udah balik lagi dong. Biarpun posisinya udah acak-acakan gitu. Sama sepatunya yang sempet hilang tiba-tiba muncul lagi di depan pintu kamar Greta. Dia kemudian nyamperin Bram di kamarnya. Dan Greta kaget banget ngelihat Bram lagi duduk di atas kasur. Nah, di samping Bram juga ada kertas yang isinya 10 aturan yang harus dipatuhin itu loh. Nah, di situ Greta ketakutan dan lari masuk ke kamarnya lagi. Mana tiba-tiba teleponnya bunyi, terus ada suara bocil manggil-manggil namanya ngajakin main dong. Yang lebih seremnya lagi, tiba-tiba ada sosok yang berdiri di depan kamar Greta. Mana suaranya sama kayak bocil yang ditelepon tadi. Tapi kali ini sosok misterius itu ninggalin roti sandwich kesukaannya Greta guys. Oke, sejak kejadian itu Greta mulai ngelakuin 10 aturan yang ditulisin di kertas tadi. Dia ngelakuin tuh semua yang si ibu minta di hari pertama. Mulai dari gantiin baju, nyalain musik pakai volume full, dan bacain cerita ke Brahms. Lanjut, Malcolm datang lagi nih guys. Dia lagi-lagi ngajak Greta buat jalan-jalan keliling kota. Tapi dengan berat hati, kali ini Greta nolak karena jelas tertulis dilarang ninggalin Bram sendirian di rumah. Dalam hati sebenarnya Greta pengen juga tuh jalan-jalan sama Malcolm. Tapi ya daripada nanti kejadian lagi hal mistis, dia lebih milih buat tetap di rumah aja. Setelah Malcolm pergi, Greta bilang tuh ke Brahms, kalau emang bener-bener ada roh di dalam boneka, tolonglah beri petunjuk gitu. Dan bener aja, pas ditinggal sebentar bonekanya tiba-tiba pindah tempat dong. Di situ Greta manggil Malcolm lagi buat bikin eksperimen. Jadi si Greta ini naruh boneka Bram di lantai dan nutup pintu kamarnya. Tiba-tiba ada suara langkah kaki di dalam kamar Bram. Dan setelah dibuka, bener aja boneka Bram pindah ke balik pintu guys. Nah, terus Malcolm mutusin buat tetap tinggal nemenin Greta. Hubungan mereka makin deket aja guys, dan tambah romantis lagi. Tapi ya, sewaktu lagi asik bermesraan di atas kasur nih, tiba-tiba alat pemutar musiknya nyala sendiri guys. Mana volumenya full. Di situ juga ada boneka Bram yang lagi duduk di depan pemutar musiknya. Malcolm minta Greta buat keluar dari rumah itu karena dia ngira kalau mungkin ada roh jahat yang menghuni rumah itu guys. Terus dia akhirnya ceritain tuh kronologi kematian Bram 20 tahun yang lalu. Jadi dulu tuh ada seorang gadis cilik bernama Emily Crab yang sering main sama Bram. Tapi suatu hari Emily ditemuin tewas dalam kondisi mengenaskan guys, gak jauh dari rumah itu. Ketika polisi datang berniat buat meriksa keluarga Hellsire, rumah itu kebakaran. Bapak sama ibu Hellsire selamat dari kejadian itu, tapi Bram tewas terbakar guys. Greta mutusin buat coba tinggal beberapa hari lagi di rumah itu dan ngelakuin aktivitas seperti biasa. Tapi di luar perkiraan guys, mantan pacar Greta, si Cole, ternyata udah ada di dalam rumah itu. Dia ngetawain Greta karena kerjaannya cuma ngerawatin boneka. Di tengah malam, Cole ini tiba-tiba marah karena tasnya dipenuhin bangkai tikus guys. Dia nyalain Greta tuh karena ya cuma dia satu-satunya manusia yang ada di rumah itu. Di situ Greta paham betul kalau semua ini sebenarnya ulahnya si Bram. Si Cole tambah ngamuk tuh di situ karena ini semua nggak masuk akal. Masa iya boneka bisa naruh bangkai tikus di dalam tasnya? Terus dia ngerebut Bram dari tangan Greta. Dan pas banget Malcolm datang pas lagi ribut-ribut. Gongnya si Cole malah banting si Bram guys, sampai bonekanya itu hancur berantakan. Nah, sesaat kemudian ada suara langkah kaki yang asalnya dari dalam tembok guys. Di momen ini nih, Malcolm dan Greta baru paham kalau Bram masih hidup. Di situ si Bram ngebunuh si Cole.
terus langsung ngejar Malcolm dan Greta. Mereka berdua kabur dan gak sengaja nemuin ruang tersembunyi di balik tembok lorong dan ternyata itu mengarah ke kamar rahasia guys. Di situ juga Bram tinggal selama ini. Greta juga nemuin boneka yang udah dipasangin baju dia yang pernah hilang. Greta juga nemuin surat yang ditulis sama ibu bapak Hellfire. Surat itu untuk Bram yang bilang kalau ibu bapaknya gak akan pulang guys, karena mereka bunuh diri guys. Dan mereka numbalin Greta untuk jadi teman bermain Bram. Lanjut, di situ Bram ngehajar Malcolm sampai pingsan. Akhirnya Greta ngeberanin dirinya buat ngelawan Bram. Dia coba ngendalin Bram dan nganggep kayak anak kecil gitu. Jadi Greta ngebentak Bram dan nyuruh dia buat tidur. Di situ rencana Greta berhasil guys. Lanjut, Greta langsung nyelamatin Malcolm terus dibawa keluar dari rumah itu. Di akhir film ternyata Bram masih hidup guys, dan dia kelihatan lagi benerin bonekanya yang dihancurin sama si Cole. Kalau kalian ada yang masih bingung sama film ini, jadi itu Bram ini dulunya diduga ngebunuh Emily sewaktu dia kecil. Tapi karena orang tuanya Bram gak mau anaknya dipenjara, jadi mereka sengaja numbalin anaknya sendiri dan ngebakar hidup-hidup di dalam rumah untuk pengalihan isu. Tapi ternyata Bram itu masih hidup dan ngalamin luka bakar di wajahnya. Karena merasa bersalah, akhirnya ibu bapaknya ngerawat si Bram diam-diam di dalam rumah yang lokasinya nggak bisa dilihat orang lain. Dan juga dia disuruh masang jebakan tikus, itu biar tikus-tikusnya nggak masuk ke dalam tembok tempat Bram tinggal. Dan alasan kenapa Greta disuruh nyalain musik pakai volume full, yaitu karena biar si Bram bisa kedengaran sampai ke dalam tembok. Nah mungkin ya karena beban mental dan udah nggak kuat ngerawat Bram lagi, ibu bapaknya jadi bunuh diri guys. Terus nyerahin tanggung jawabnya ke Greta. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe videonya ya, biar nggak ketinggalan update terbarunya. Dan selalu support aku, bye-bye.